Kisah Al-Walid bin Yazid, Khalifah ke-11 dinasti Umayyah. Wafatnya Khalifah Hisham bin Abdul Malik di Ar-Rasafah setelah berkuasa sekitar 19 tahun, menandai berakhirnya masa kejayaan dinasti Umayyah. Setelah itu, dinasti Umayyah memasuki masa-masa awal kehancurannya. Hisham wafat pada 6 Februari tahun 743 Masehi, bertepatan dengan Rabiul Akhir tahun 125 Hijriah atau 7 tahun sebelum dinasti Umayyah tumbang di tahun 750 Masehi. Hisham digantikan oleh keponakannya Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik yang dikenal dengan julukan Al-Walid II. Al-Walid bin Yazid lahir pada tahun 706 Masehi di Suriah pada masa Khalifah ke-6 dinasti Umayyah, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Ayahnya adalah Yazid bin Abdul Malik, Khalifah ke-9 dinasti Umayyah. Sedangkan ibunya bernama Ummul Hajjaj binti Muhammad, putri gubernur Yaman yang bernama Muhammad bin Yusuf As-Saqafi. Al-Walid bin Yazid memiliki 3 orang istri, yaitu Ummu Walad, Atikah binti Utsman yang merupakan keturunan Abu Sufyan bin Harb, Ummu Abdul Malik binti Sa'id yang merupakan keturunan Utsman bin Affan. Dari ketiga istrinya, Al-Walid memiliki 17 putra dan putri. Mereka adalah Al-Hakam, Utsman, Yazid, Al-Ashi, Sa'id, Al-Abbas, Musa, Fatih, Fikhri, Kushay, Lu'ay, Wasid, Zu'abah, Al-Mu'min, Al-Walid, Ummul Hajjaj, dan Amatullah. Saat Yazid bin Abdul Malik berkuasa, dia memutuskan bahwa yang akan menggantikannya adalah Hisham bin Abdul Malik dan kemudian anaknya sendiri, yaitu Al-Walid bin Yazid. Sebenarnya Yazid ingin saat itu langsung anaknya yang menggantikannya, akan tetapi Al-Walid masih berusia 11 tahun saat wasiat suksesi diberikan, dan ketika Yazid meninggal, Al-Walid berusia 15 tahun. Hisham berkuasa sekitar 19 tahun, sehingga Al-Walid harus menunggu waktu yang cukup lama sebelum akhirnya dia menjadi khalifah dengan sebutan Amirul Mukminin alias pemimpin orang-orang mukmin. Al-Walid II, sang Amirul Mukminin, sayangnya merupakan sosok dengan pribadi yang tercela. Hisham sebenarnya hendak menggeser Al-Walid II dari jalur suksesi dan digantikan oleh anak kandungnya sendiri, yaitu Maslamah bin Hisham. Namun Al-Walid II menolaknya dan semua pihak sudah terlanjur membaiat Hisham dan Al-Walid II sebagai calon khalifah penerus berdasarkan wasiat Khalifah Yazid. Dalam buku The History of At-Tabari dipaparkan bahwa Walid II adalah sosok yang terkenal perangai buruknya. Awalnya ketika Hisham bin Abdul Malik pertama kali menjabat sebagai khalifah, ia bersikap baik dan menaruh hormat kepada Al-Walid II. Akan tetapi sejak Walid II mulai menunjukkan perangai buruk dan meminum anggur, sikap Hisham menjadi berubah terhadapnya. Tabari menceritakan bahwa untuk mengubah perangai buruk Al-Walid II, Hisham mengirimnya menjadi pimpinan jamaah haji tahun 116 Hijriah. Tapi pada momen ini, Walid II justru melunasi kebejatannya. Ia dikabarkan membawa beberapa ekor anjing dan anggur ke Tanah Suci. Ia meletakkan anjing tersebut di dalam sebuah kotak, dan suatu ketika, kotak yang berisi anjing tersebut jatuh dari unta, dan masyarakat melihatnya. Ia juga dikabarkan membawa kanopi sebesar Ka'bah. Rencananya, kanopi itu akan ia bentangkan di atas Ka'bah dan ia akan duduk di atasnya. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena pertimbangan dari teman-temannya. Akhirnya, kanopi itu tetap digelar di pelataran Masjidil Haram. Imam Suyuti dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafa mengatakan bahwa Al-Walid II naik haji ke Mekah dengan tujuan hendak meminum khamar di depan Ka'bah. Dia juga menikahi istri-istri ayahnya, sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Imam Suyuti meriwayatkan dari Zahabi bahwa Al-Walid II juga melakukan liwat. Karenanya ada yang sampai hati mengatakan dia seorang zindik. Berita tentang perilaku buruk Walid II sampai ke telinga Khalifah Hisham. Sejak itu, Hisham berencana mengubah daftar khalifah setelahnya diturunkan kepada putranya, yaitu Maslamah bin Hisham. Rencana itu tidak terlaksana mengingat Walid II adalah pasangan yang satu paket dengan Hisham yang merupakan wasiat Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Mendelegitimasi Walid II sama halnya dengan mendelegitimasi dirinya sendiri, dan hal ini akan menuai protes dari keluarga besar Bani Umayyah dan banyak bawahannya. Hisham wafat karena sakit pada tahun 125 Hijriah. Secara otomatis Walid II naik tahta
ternyata menjadi khalifah di usia 39 tahun. Tidak hanya berperangai buruk, Walid II juga ternyata bodoh dalam berstrategi dan ceroboh dalam bertindak. Hal pertama yang dilakukannya justru menjadikan seluruh keluarganya sebagai musuh. Belum genap setahun menjabat sebagai khalifah, ia langsung mengangkat satu paket penggantinya, yaitu dua orang putranya yang bernama Utsman dan Hakam, yang ketika itu masih kecil. Kebijakan ini tentu saja tidak disetujui oleh banyak pihak, tapi ia justru mengancam akan menghukum bagi siapa saja yang tidak mematuhinya. Akbar Shah Najib Abadi dalam bukunya berjudul The History of Islam menceritakan bahwa perangai buruk Walid II sejak sebelum menjabat sebagai khalifah sebenarnya sudah banyak mendapat kritik dan tidak disetujui oleh beberapa anggota keluarganya. Dan ketika ia menjabat, semua anggota keluarga yang berseberangan dengannya diperlakukan semena-mena. Beberapa di antara mereka ada yang diturunkan gajinya dan sebagian lagi ada yang ditahan. Ia menangkap Sulaiman bin Hisham, mencabuknya dan menggunduli rambut serta mencukur jenggotnya, lalu dipertontonkannya di depan umum. Walid II juga menahan beberapa anak dari Yazid bin Hisham dan Walid bin Abdul Malik. Intinya, pada masa Walid II, ikatan keluarga Umayyah terpecah belah dan mulai menyimpan dendam yang tak berkesudahan, satu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah perburuan Walid II terhadap anggota keluarga Bani Umayyah yang tidak sepaham dengan keinginannya, Yazid putra Walid bin Abdul Malik melarikan diri dan berhasil menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan. Ia pun dibaiat oleh keluarga Yamani di daerah Syria dan Palestina. Melihat terjadinya perpecahan di dalam keluarga Umayyah, tentara dan aparatur kerajaan menjadi rentan berkhianat. Walid II menaikkan gaji mereka beberapa kali lipat untuk menjamin kesetiaan dari prajuritnya. Tapi itu semua tidak cukup. Yazid bin Walid datang bersama pasukannya mengepung istana. Pada detik-detik menentukan, sebagian besar pasukan justru membelot dan berbalik menyerang Walid II. Pasukan Walid II pun kocar-kacir. Meski sudah berusaha melarikan diri, namun pasukan Yazid bin Walid berhasil menemukannya dan membunuhnya. Ketika dikepung, ia sempat berkata, "Bukankah aku telah memberikan hadiah kepada kalian? Bukankah aku telah meringankan beban kalian yang berat? Bukankah aku telah memberi makan orang-orang fakir di antara kalian?" Mereka yang mengepungnya menjawab, "Kami tidak membencimu dari diri kami sendiri. Kami mengepungmu karena engkau terlalu banyak melanggar batasan-batasan aturan Allah. Engkau minum minuman keras, menikahi istri ayahmu dan melecehkan perintah Allah." Kepala Walid II akhirnya dipenggal dan diarak di jalan-jalan kota Damaskus, hal yang membuat kebencian antar keluarga Bani Umayyah semakin memuncak satu sama lain. Walid II hanya mampu bertahan selama 14 bulan di atas singgasananya. Setelah itu, Yazid bin Walid dinobatkan sebagai khalifah pada tahun 126 Hijriah.